pertanyaannya apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Ketika kita ditinggalkan, haruskah yang pergi itu kita perjuangkan? Atau justru harus kita relakan? Mau ninggalin tapi sayang. Tapi kalau bertahan tapi sakit. Gimana cara mengkarantina hati Anda? Blok sosial medianya. Unfollow. Kalau itu ada di contact list, delete contact listnya. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabarnya? Saya Irgi hadir lagi bersama Anda dalam acara I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Dan tanpa berlama-lama, Impossible acara ini dihadiri oleh Miss Mary Riana. Hai Miss Mary, apa kabarnya? Baik. Dan selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, senang sekali karena setiap minggu kami hadir untuk menyapa Anda dan bukan hanya menyapa, bukan hanya membagikan inspirasi tapi juga solusi lewat tema-tema yang kami angkat setiap minggunya. Karena kami yakin dan percaya tidak ada yang tidak mungkin, dari impossible jadi I'm Possible. Baik, Miss Mary, mohon maaf nih. Ini bukannya mau mengganggu, bukannya mau merusak suasana. Kenapa? Tapi aku mau curhat sedikit, karena aku baru dicurhatin sama teman aku. Ini mohon maaf ya teman-temannya semuanya. Mungkin juga ini menjadi bagian atau pernah terkejadian sama teman-teman semuanya. Curhat apa? Jadi gini, temanku itu tadi sebelum aku naik ke sini, WhatsApp aku, dia curhat Miss. Karena dia baru ditinggal sama pacarnya. Dan akhirnya dia tuh galau. Biasalah kalau orang habis ditinggal pacar kan. Kelihatan juga dari postingan-postingannya dia. Misalnya dia foto gitu. Kalau postingan di Instagram kayak gitu kan harusnya kece-kece gitu ya. Tapi muka nggak bisa bohongin. Kelihatan muka-muka galau. Gimana tuh Miss? gitu ya, karena ditinggal pacar, ditinggal kekasih, patah Betul. hati. Patah hati jadinya. Nah, ini cocok banget karena ini tema yang juga saya pengen angkat malam ini di I'm Possible. Kalau dari kalian ada yang di sini pernah merasa patah hati? Ditinggal pergi? Ya, merasa disia-siakan, ditinggal pergi tanpa alasan yang jelas, ya, merasa sakit hati, kecewa. Nah, jangan khawatir, semua akan dibahas di sini, khusus untuk kamu yang ditinggalkan. Karena malam ini adalah temanya Untukmu yang ditinggalkan. Oke, baik. Baik, sebelum kita bahas Miss, ini kita sharing dulu untuk teman-teman. Mungkin kan tadi di sini kelihatan teman-teman ada juga yang pernah merasakan hal serupa ya seperti itu. Nah, kita akan tampilkan sebuah video nih untuk orang-orang yang mungkin pernah merasa galau. Karena itu ada tipe-tipenya ternyata. Ya, kita lihat videonya berikut ini. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kamu lagi ngapain? Lagi di rumah. Ini aku kan ngomong, saya Maaf, Pak. udah kita udahan ya hubungannya. Aku pamit ya. Udah. Aku nggak salah apa-apa. Kenapa sih aku diputusin? Cerita deh sama kalian. Kenapa sih? Gue sedih banget gue diputusin. Putus. Putus sama Eko? Iya. Kok bisa? Dia selingkuh. Oh, Gue aja selingkuh, saudara ngomong banget. Gue kurang syukur ya. Karena dia tulis lo. Jadi berusaha lah harus berusaha sama dia lah. Biasanya selingkuhan tuh paling baik dari Oke, gak usah sedih-sedih lah. Yang penting lo harus semangat aja. Oke? Oke kan? Ya. Ya. Hei. Kok di sini? Kamu nikah siapa? Enggak, teman-teman benar. Kamu nakal temen? Coba kasih aku. Enggak. Berani nggak kamu? Enggak. Berani nggak? Teman. Coba. Kok diambil sih? Enggak sopan banget. Ini siapa? Teman.
dari mana kamu jadi seperti ini? Enggak, bentar. Jujur aja ini siapa? Ya, iya temen dekat. Udah pacaran? Jujur lah. Iya udah, aku mau putus. Ya udah ya. Aku juga punya yang baru. Halo. Iya. Kamu apa kabar? Bisa sini nggak? Bisa ya? Tunggu ya. Oke, itu dia videonya. Jadi ada 3 tipe orang yang ditinggalkan, yaitu tipe galau, curhat, dan juga move on ternyata. Tipe manakah Anda semuanya? Menarik ya, ini pertanyaannya apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Ketika kita ditinggalkan, haruskah yang pergi itu kita perjuangkan? Atau justru harus kita relakan? Nah, seringkali ini menjadi dilema. Dan lebih parah lagi ketika sakit hati itu dirasakan, ya apa yang harusnya kita lakukan immediately? Kemarin ini saya sempat nge-post di Instagram saya juga dan bertanya siapa sih yang pernah merasakan sakit hati dan ada yang pengen cerita, ada yang ingin ditanyakan. Berikut adalah beberapa pertanyaan dari mereka. Oke, kita lihat dulu. Dari Justina Liten 77, Miss Mary, gimana caranya biar hati tetap tegar walaupun ditinggal orang yang kita sayangi tanpa alasan yang jelas? Oke, berikutnya kita lihat. Pernah sakit hati, tapi saya mau bertanya gimana caranya supaya kita tidak sedih, benci, dan demam karena ditinggalkan oleh seseorang kekasih. Ini dari Maria Uli ya? Maria Uli 25 ya. Nah, jadi sakit hati itu kadang-kadang bisa bikin pusing, bikin demam, ya kan, bikin sakit kepala. Tapi saya pengen bilang, yang namanya sedih, yang namanya kecewa, itu adalah sesuatu yang wajar. Namanya juga manusia. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah, saya tulis dulu. Jadi hari ini ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Apa yang harus kita lakukan ketika Anda merasa patah hati. Yang pertama adalah dengan... Yang pertama apa? Menulis. Menulis. Nah, kenapa menulis? Saya jelaskan dulu prosesnya. Siapa di sini yang pernah luka secara fisik? Karena terjatuh, kena pisau. Ini contohnya. Oh, kenapa ini? Ini kena... cukuran. Karena cukuran. Nggak kece banget ya. Tapi nggak apa-apa, ini bisa menjadi contoh nyata. Ya kan? Sesuatu yang kita bisa lihat, ya ini kan luka luar, ya kan? Tergores, berdarah, dan kita bisa melihat proses penyembuhannya. Dibalut, dan kita bisa melihat perlahan demi perlahan akhirnya mulai mengering dan mulai membaik. Nah, di dalam hati ketika kita disakiti, luka itu juga ada. Dan prosesnya pun juga sama. Tapi bedanya kalau di luar ini kita bisa melihat proses penyembuhannya. Kalau di dalam apakah bisa kita lihat proses penyembuhannya seperti apa? Kita nggak bisa ngelihat. Nah, makanya cara yang paling penting yang pertama kali Anda harus lakukan adalah Anda harus bisa mengeluarkan hal itu. Proses yang ada di dalam harus bisa dikeluarkan supaya kita sendiri bisa melihat proses penyembuhannya seperti apa. Nah, salah satu cara untuk bisa mengeluarkannya biasanya itu adalah dengan menulis. Ketika sakit hati itu perasaan campur aduk. Kita ada kesal juga, sedih juga, ada yang dipikirkan, ada yang dirasakan, belum lagi nostalgia ya yang lalu-lalu tiba-tiba muncul kembali, hal yang kecil-kecil bisa terulang kembali. Nah, itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi yang harus Anda lakukan adalah jangan biarkan semua itu bergerumul di dalam. Tapi coba keluarkan lewat tulisan. Makanya banyak sekali buku-buku yang bagus, yang bestseller itu adalah hasil tulisan curahan pengalaman pribadinya dia. Makanya ada karya-karya yang terjadi itu juga hasil ekspresi mereka. Bisa bentuk tulisan, bisa juga berupa lukisan atau gambar. Ada yang berekspresi dengan sebuah coretan. Ya, ada juga yang bisa mengekspresikannya lewat lagu, lewat karya lagu, lewat karya seni. Nah, intinya kenapa ini harus dikeluarkan? Karena kalau tidak dikeluarkan, itulah yang menyebabkan yang namanya depresi. Depresi itu ya ketika kita sedih sendiri, diam, nggak mau ketemu dengan siapa-siapa dan tidak mau mengungkapkan dengan siapa-siapa. Berakibat bunuh diri. Berakibat bunuh diri, itu salah satu hal yang sangat fatal dari depresi. Nah, cara untuk bisa menghilangkan depresi, simple. Tahu nggak sih apa kebalikan dari depresi? Kebalikan dari depresi itu bukan bahagia, tapi kebalikan dari depresi itu adalah ekspresi. Apa?
Ekspresi. Jadi cara yang paling efektif untuk bisa menyembuhkan depresi adalah dengan ekspresi. Jadi kita jangan ditekan, jangan didiamkan, tapi harus diekspresikan. Lewat tulisan, lewat gambar, lewat lagu, lewat karya, bahkan lewat olahraga. Bentuk ekspresi. Olahraga itu menjadi salah satu hal yang paling bisa efektif untuk menyembuhkan patah hati. Ya, kenapa? Karena ya lebih baik olahraga daripada ngestokin mantan. Benar nggak? Ya kan? Kalau dengan olahraga mungkin kita bisa keluar, kita bisa bertemu dengan lebih banyak orang. Dan yang paling penting ya olahraga itu bisa menumbuhkan hormon-hormon endorfin yang bisa membuat seseorang itu bahagia. Baik, Miss Jadi Mary. harus diekspresikan. Oke, baik. Nah, Miss Mary, saya melihat mengekspresikan kekesalan, kekecewaan dan lain sebagainya melalui tulisan ataupun sebagainya, ini tandanya berlaku untuk orang yang introvert maupun yang ekstrovert. Betul. Ya. Karena ini akan merilis atau melepaskan sebuah depresi yang ada di dalam tubuh. Betul. Oke, nanti saya akan tanya untuk hal mengenai menulis ini, mengekspresikan kekesalan dan juga kekecewaan, tapi yang setelah berikut ini. Tetap bersama kami di Impossible. Dari Impossible jadi Impossible. Tak bisa bangkit lagi. Tahu lagunya? Yuk nyanyi bareng. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton Impossible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung Impossible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.